Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 19. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab besar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya! Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah padang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, mari ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar,
supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka dan telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21. Judulnya Haleluya, Tuhan pasti menang. Surga bersorak, Allah itu adil. Pasal ini dimulai dengan suara besar di surga, Haleluya. Mengapa mereka bersorak? Karena Allah menghakimi dengan benar dan adil. Kejahatan tidak dibiarkan selamanya. Babel, lambang orang dosa dan sistem dunia yang jahat akhirnya dihancurkan. Pesan pentingnya seringkali di dunia ini kita melihat ketidakadilan. Orang jahat tampak berhasil, orang benar menderita. Tetapi firman Tuhan menegaskan Allah tidak pernah salah dalam penghakimannya. Jangan iri pada orang jahat. Tetaplah setia karena Tuhan melihat semuanya. Perkawinan anak domba, kita dipanggil siap. Ada suka besar, ada sukacita besar. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini adalah gambaran pertemuan Kristus dengan umatnya yang menarik. Pengantinnya telah siap sedia. Pakaiannya lenan putih, yaitu perbuatan benar orang kudus. Artinya keselamatan memang oleh kasih karunia, tetapi hidup kita harus mencerminkan kebenaran. Malaikat berkata, berbahagialah mereka yang diundang. Ini undangan yang luar biasa, jangan pernah ditolak. Yesus datang sebagai Raja dan Hakim. Yohanes melihat langit terbuka, Yesus datang dengan kuda putih. Namanya yang setia dan yang benar. Firman Allah, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini bukan lagi Yesus yang disalibkan dalam kelemahan, tetapi Yesus yang datang dalam kuasa dan kemenangan. Dari mulutnya keluar pedang tajam, firman-Nya yang berkuasa. Yesus yang sama yang kita sembah hari ini adalah Hakim yang akan datang. Akhir dari kejahatan. Ada dua perjamuan dalam pasal ini. Yang pertama perjamuan kawin anak domba untuk orang percaya. Dan yang kedua perjamuan Allah penghakiman untuk yang menolak Tuhan. Binatang dan nabi palsu akhirnya ditangkap dan dilempar ke lautan api. Tidak ada kompromi, tidak ada jalan tengah. Kebenaran tegas, Tuhan menang. Kejahatan kalah, pilihan kita menentukan akhir kita. Kesimpulan Wahyu 19 menunjukkan dua hal besar. Pertama, ada sukacita bagi yang setia. Yang kedua, ada penghakiman bagi yang menolak Tuhan. Dan semuanya berakhir dengan satu kebenaran. Yesus adalah pemenang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.